Jangan sampai ada keluhan dulu. Jadi memang kita nggak ada keluhan apa-apa, tapi kita ingin tahu nih kondisi kita seperti apa. Kan sekarang juga ada program pemerintah kan ya, program pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan gratis waktu ulang tahun. Sebenarnya kalau apakah medical check up bisa ngubah pola hidup seseorang tergantung orangnya. Iya, misalnya dia udah tahu nih, wah gula saya naik nih 160, dokternya udah nyaranin, Bu gini misalnya kan, gula darah naik, hati-hati nanti bisa jatuh ke DM tipe 2 misalnya kan. Tapi momentum pertama itu dia tahu kondisi dia, ya kan, yang mengancam karena hasil screening MCU tadi itu tahap pertama. Yang kedua dia tahu apa yang harus dilakukan karena kondisi tadi. Yang ketiga yang paling menentukan akhir itu adalah keinginan diri sendiri. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat semua, apa kabarnya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara ini, podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast bersama saya Teguh Pribadi sebagai host pada kesempatan kali ini. Baik, kita kali ini kedatangan tamu spesial dari RSKD Durensawit juga, yaitu Dr. Feni Dwi Lestari. Ya, apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat Mas Teguh. Sehat terus ya dok ya. Jadi Dr. Feni Dwi Lestari ini sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan, benar ya dok? Iya benar. Ya. Gimana dok pasien-pasien dok? Pasien-pasien alhamdulillah berobat ya, dan kita harapkan senantiasa dalam keadaan, apalagi Ramadan ya. Dan Ramadan ini mudah-mudahan mereka pada pasien-pasien RSKD dalam keadaan sehat, bisa menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Benar dok. Apalagi ada musim hujan juga ya. Iya. Gitu. Mungkin ada penyakit-penyakit di saat musim hujan yang khususnya pada saat musim banjir ya dok ya. Iya, itu ujian dalam masa bulan puasa ini ya. Oke dok. Ya dok, jadi gini Dr. Feni, kali ini kita membahas mengenai pemeriksaan kesehatan secara rutin atau medical check up. Nah kita kan tahu di RSKD Durensawit tersedia layanan medical check up ya dok ya. Iya betul sekali. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan medical check up dok? Medical check up, jadi memang ini adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan kepada manusia ataupun pasien, bisa dikatakan seperti itu. Dimana ini medical check up itu pemeriksaan pada tubuh manusia, ya baik itu sebenarnya kan kalau kita tahu itu kan pemeriksaannya fisik aja ya, padahal pemeriksaan itu bisa fisik ataupun mental. Jadi medical check up itu dilakukan secara rutin biasanya ya, dan sebaiknya memang secara rutin. Semuanya diperiksa nih dari awal dulu nih, pasien datang itu diperiksa semuanya, dari berat badan, tinggi badan, tensi gitu kan. Nanti dokternya periksa, kemudian kita cek juga tuh semuanya data-data pendukung, penunjang, misalnya nih laboratorium, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Kemudian perlu ronsen kah atau perlu treadmill kah untuk masalah jantung, echo dan lain sebagainya. Jadi memang medical check up itu adalah pemeriksaan yang dilakukan, kita harapkan pada manusia yang sehat ya. Yang mungkin dia merasa gak ada masalah sih, gak ada keluhan gitu. Maka mereka melakukan medical check up gitu. Seperti itu. Iya. Dan itu tadi dok yang disampaikan ketika kondisi kita sehat. Sementara selama ini kan kita merasakan kondisi tidak sehat, baru kita datang ke rumah sakit untuk konsultasi, untuk berobat ya. Tapi ketika kondisi badan kita sehat, justru kita menganggap kita tidak perlu untuk konsultasi ke dokter. Iya, karena memang kita merasa sehat ya. Sehat itu bukan berarti gak ada keluhan nih gitu kan. Tapi kan kita kan berharapnya kita benar-benar sehat itu benar sampai dalamnya sehat gitu. Bukan hanya perasaan saja, bukan subjektif kan. Jangan sampai udah terjadi keluhan dulu nih. Oh kok saya naik tangga sesak napas ya gitu. Atau misalnya jalan beberapa langkah udah sesak nih. Kok pergi sholat tarawih aja kok sesak ya? Padahal 8 rakaat misalnya seperti itu. Jangan sampai ada keluhan dulu. Jadi memang kita gak ada keluhan apa-apa, tapi kita ingin tahu nih kondisi kita seperti apa. Dan ternyata kita memang gula darah kita udah naik bisa ya. 180 misalnya, itu kan mulai tinggi ya. Jadi diharapkan memang medical check up ini bisa men-screening penyakit yang belum sampai ada keluhan, ya kan, dapat di-screening sehingga tidak berakin berlanjut. Itulah medical check up. Tujuannya supaya kalau misalnya belum terasa ya secara subjektif itu bisa kita hindari
untuk lanjut lebih parah lagi gitu lah. Oh iya. Oke dok, jadi kan tadi kan dokter Feni sempat menyinggung bahwa medical check up itu tidak hanya terkait dengan kesehatan jasmani atau fisik, tetapi juga kesehatan mental. Nah untuk kesehatan mental bagaimana cara check up-nya dok? Iya, kalau kesehatan mental itu kan pakarnya emang dokter psikiater ya. Cuman memang untuk kesehatan mental itu ada tools-toolsnya juga. Di antaranya itu ada MMPI. Ya kan? MMPI. Terus juga ada alat stress analyzer. Oke, stress analyzer. Mungkin teman-teman yang pernah datang ya di stand-standnya RSKD. Pameran ya. Di pameran-pameran ya kan. Kita kan sering ya dalam 2 tahun belakangan ini pameran bawa alat stress analyzer. Jadi memang dengan pemeriksaan alat stress analyzer, dia menganalisa bagaimana denyut jantung dan sebagainya itu bisa tuh buat ngedeteksi kita gitu. Seberapa ketahanan kita, gimana stresor kita dan sebagainya gitu. Apakah kita dalam kondisi stres ringan atau berat gitu dok? Iya, untuk bahas itu lebih lanjut tuh psikiater tuh kompeten. Tapi memang kita sudah punya alat screening untuk mental health gitu. Mental health dengan MMPI ataupun alat stress analyzer salah satunya. Gitu dok. Nah kemudian jadi untuk melakukan medical check up itu sebenarnya yang paling ideal itu berapa kali ya dok? Berapa kali itu minimal sekali setahun ya. Sekali satu tahun. Dan memang tergantung kondisi juga gitu. Kalau untuk orang-orang yang makin bertambah usia di atas 40 tahun ya kalau bisa sih minimal sekali setahun atau enggak sekali 6 bulan seperti itu. Dan memang tergantung dengan kondisi pasien juga. Kalau ternyata memang dia itu dengan penyakit penyerta misalnya ada DM, hipertensi gitu ataupun dengan jantung bisa tergantung dengan saran dokternya. Nah dokter kan biasanya dokter jantung tuh memberikan saran, dokter dengan pasiennya dengan ibaratnya kalau bahasa awamnya pembengkakan jantung misalnya. Jadi dokternya tuh menyarankan sekali 6 bulan misalnya gitu. Jadi tergantung dengan saran dokter kalau pasiennya dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta. Kalau misalnya orang yang tanpa keluhan misalnya tanpa penyakit penyerta yang nggak tahu misalnya kan itu minimal sekali setahun. Kan sekarang juga ada program pemerintah kan ya. Program pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan gratis waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun. Jadi kalau memang sebelumnya itu belum pernah nih untuk medical check up minimal ikut program pemerintah cek kesehatan gratis saat ulang tahun gitu. Hadiah ulang tahunnya keren kan? Iya benar. Keren banget. Nah itu untuk pesertanya jadi mulai usia berapa tahun tuh dok kalau untuk kegiatan atau mengikuti layanan medical check up itu? Kalau untuk peserta tidak dibatasin ya umur berapa ya? Iya. Tidak ada pembatasan umur. Jadi ya memang sebaiknya ya medical check up kalau untuk anak-anak itu kan lebih tumbuh kembang gitu kan. Kan bisa di medical check up juga kondisinya bagaimana. Iya. Jadi menurut dokter tuh seberapa penting sih dok layanan atau kita melakukan medical check up secara rutin terhadap kesehatan kita ke depan? Seberapa penting ibaratnya seperti ini. Kita itu tidak pernah tahu ya kondisi kita seperti apa secara objektif. Kita taunya secara subjektif doang kan. Enak kok badan saya enak. Sehat kok gak ada keluhan gitu kan. Enak-enak aja jalan-jalan biasa aja gitu kan. Saya naik kereta, naik tangga biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kita gak pernah tahu kondisi dalamnya seperti apa. Yang memang kita harus didukung dengan pemeriksaan lab misalnya. Tahu-taunya dari hasil pemeriksaan lab GDS-nya gula darahnya itu mulai naik nih 170. Orang misalnya gula darahnya masih naik sedikit misalnya ya. Sedikit itu tampak gejalanya belum. Tambah lagi dia punya kebiasaan ternyata suka minuman soft drink yang memang gulanya tinggi. Dia belum berasa nih. Tapi kalau tanpa ada medical check up, tahu-taunya dia pemeriksaan lab setelah ada keluhan. Setelah gula darahnya 300 misalnya. Tahu-taunya udah punya keluhan tiap bentar pipis misalnya. Terus udah mulai misalnya ada apa namanya itu ya, kayak kaki menghitam misalnya dan sebagainya. Atau misalnya udah tiba-tiba udah serangan stroke dan lain sebagainya, udah dalam jatuh pada penyakit yang berat gitu. Jadi medical check up ini memang sangat dibutuhkan dilakukan rutin ya minimal sekali setahun agar kita tidak jatuh ke step penyakit yang berat. Dan itu bisa dicegah kalau kita tahu dengan segera. Seperti itu. Berarti medical check up itu bisa mempengaruhi atau mengubah
pola gaya hidup seseorang ya yang kurang pola hidup sehat. Yang tadinya kurang sehat jadi. Sebenarnya kalau apakah medical check up bisa ngubah pola hidup seseorang tergantung orangnya. ya. Iya, misalnya dia udah tahu nih, wah gula saya naik nih 160. Dokternya udah nyaranin, Bu gini misalnya kan, gula darah naik, hati-hati nanti bisa jatuh ke DM tipe 2 misalnya kan. Saya jatuh ke DM yang lebih berat misalnya. Yang awalnya bisa dengan gaya hidup sehat, dengan pola makan aja tanpa obat. Tapi kan apakah gaya hidup bisa berubah tergantung kita sendiri. Tapi yang pertama, ketika kita sudah tahu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ya enggak? Dengan misalnya, wah sebelumnya suka makanan-makanan itu yang junk food misalnya, tinggi gula misalnya. Udah tahu gula darahnya udah naik nih, 150 misalnya, 150 deh misalnya. Kalau dia itu tahu kondisi dia, ya kan? Terus dia tahu efeknya bagaimana dan dia tahu harus bagaimana. Dan dia mau, maka gaya hidup dia akan berubah. Betul gak? Tapi kalau misalnya dia udah tahu nih, dokter udah saranin harus seperti apa, gaya hidupnya harus seperti apa, harus banyak jalan kaki misalnya kan, jalan kaki, naik kendaraan transportasi umum misalnya kan, atau misalnya seperti itu. Kalau dia itu tahu kondisi dia, tahu bagaimana harus berbuat dan dari diri dia sendiri mau, maka gaya hidup akan berubah. Tapi momentum pertama itu dia tahu kondisi dia, ya kan, yang mengancam karena hasil screening MCU tadi itu tahap pertama. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dilakukan karena kondisi tadi. Yang ketiga yang paling menentukan akhir itu adalah keinginan diri sendiri. Kalau udah tahu nih kondisi tubuh, tahu harus bagaimana, tapi keinginan untuk berubah tidak ada, jadinya percuma. Benar dok. Iya kan? Iya benar dok. Jadi harus dari keinginan yang kuat juga untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik gitu ya dok. Iya, tapi MCU itu adalah start pointnya. Baik dok, untuk masyarakat atau sobat sehat yang mungkin ingin hadir di RSKD Durensawit untuk melakukan MCU dok, nah itu isinya apa aja tuh dok? Apakah ada paket-paketnya atau memang paket tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya atau gimana dok? Ya, kalau medical check up kita itu banyak paket ya. Ya, kalau paket kita yang berarti yang standar gitu kan, yang standar mungkin yang standar itu kayak paket cek lab, hema rutin, terus ada ronsen torak, ya kan. Kalau misalnya nih berkembang lagi dengan faktor usia, misalnya lebih dari 40 tahun kita sarankan EKG. Dan banyak paket-paket lain sih, ada paket jantung, ya paket ginjal dan lain sebagainya. Itu bisa tergantung dengan kondisi pasien. Ya ketemu dokter dulu, diperiksa dulu sama dokter. Di klinik MCU itu di klinik MCU. Menurut dokternya, perlu pemeriksaan nih. Misalnya awalnya cuman datang dengan paket dasar. Setelah periksa dokter, wah perlu nih tambah dengan paket jantung. Itu bisa kita lakukan gitu. Tapi intinya kita itu harus tahu ya kondisi tubuh kita seperti apa. Kita harus medical check up secara objektif. Ya kan? Dan enaknya ya kalau misalnya medical check up itu kalau kita tahu segera, kita tahu kita harus berbuat apa. Kita tahu kondisi mental kita seperti apa. Dan kita harus tahu juga gimana mengatasi kondisi mental kita seperti apa. Seperti itu. Karena kesehatan tubuh kita tuh nggak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup ya, banyak faktor sebenarnya kan, ya kan. Apakah faktor penyakitnya, ataukah faktor dari manusianya, atau lingkungannya. Jadi 3 faktor ini yang kalau dalam bahasa kedokteran itu triad epidemiologi. Triad epidemiologi itu yang mempengaruhi apakah seseorang itu, masyarakat itu kena penyakit atau tidak. Misalnya nih faktor manusia, umur masih usia misalnya. Semakin meningkat usia seseorang, maka risiko dia terkena penyakit karena ibaratnya tubuh kita udah lama dipakai ya. Ya kan, ibaratnya lama dipakai otomatis semakin aus kan. Nah, maka semakin meningkatnya umur, maka faktor risiko terkena penyakit ya degeneratif itu makin tinggi. Ya kan. Yang kedua diri dia sendiri, gaya hidup misalnya. Kalau gaya hidup orang dengan rajin olahraga, ya minimal jalan kakinya 6.000 sampai 10.000 sehari, ya kan, nggak suka makan junk food gitu kan, soft drink dan lain sebagainya, banyak makan buah, sayur gitu kan, ya itu akan kekuatan dia untuk terhadap penyakit juga akan makin kuat dibandingkan ya orang mungkin dalam sehari gerak 10.000 langkah misalnya kan, less dalam activity misalnya kan, terus tambah lagi dengan makannya junk food, itu akan meningkatkan.
meningkatkan risiko dia kena penyakit gitu kan. Terus ditambah lagi faktor lingkungan. Faktor lingkungan kalau misalnya di lingkungan itu adalah orang-orang yang suka merokok nih. Kalau dalam keluarga dia ada yang merokok, otomatis dia akan pengaruhi dia. Rokok pasif kan. Iya kan, bisa kena kanker bisa kena kanker paru misalnya, atau anak-anak bisa jadi BP, bronkopneumonia, infeksi paru gitu. Jadi mempengaruhi juga. Yang ketiga itu faktor agent, penyakitnya. Baik bakteri, virus, kayak dulu zamannya COVID kan. Ya kita ada COVID, ada ibaratnya virus baru nih, COVID-19 ya kan. Makin virulen lah dengan varian Delta. Saat itu kita nggak punya, ibaratnya kita kalah sama virus. Ya nggak? Kita kalah sama virus. Jadi faktor seseorang terkena penyakit itu juga dipengaruhi oleh agent tadi, bakteri, virus. Saat kita sudah vaksin ya, maka kita juga semakin kuat gitu. Jadi 3 itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Apakah dia akan terserang penyakit atau enggak. Tapi dengan medical check up, minimal kalau misalnya ada ibaratnya risiko ke sana, belum sampai ada keluhan-keluhan, kita tahu segera, kita dapat antisipasi supaya tidak jatuh ke lebih parah lagi misalnya, atau tidak sampai terkena diagnosa penyakit tersebut. Seperti itu. Oke dok, baik dok. Terus satu lagi nih dok, ini kebetulan ada titipan pertanyaan tadi, ada yang menanyakan kalau ingin melakukan medical check up untuk kebutuhan seleksi pekerjaan, ya, itu apakah juga bisa dok seperti itu, dan apakah kegiatan atau paket MCU di RSKD Durensawit itu komprehensif, jadi benar-benar bisa memetakan kondisi kesehatan calon pekerja gitu dok. Kalau untuk kesehatan, untuk kebutuhan pekerjaan ya, misalnya ya, kita punya gitu, terus kita punya ada ya dok ya? Ada gitu kan. Malah kalau untuk kita, kalau misalnya di daftar CPNS misalnya kan, daftar CPNS kita kalau misalnya pasiennya bisa datang di bawah jam 10, kita bisa selesai dalam 1 hari. 1 hari dok? 1 hari. Pasien datang nih sebelum kurang dari jam 10 pagi ya kan, di hari yang sama dia akan dapat hasilnya. Oke, cepat juga ya. Alhamdulillah kita memang namanya untuk kebutuhan pekerjaan ya, kita prioritaskan banget ya. Kita itu memang unggulan kita di situ ya, kita akan memberikan hasil dalam hari yang sama di saat pasien diperiksa. Dengan syarat datangnya kurang di jam 10 ya, bukan mepet di atas udah jam 12 gitu kan. Iya kan. Lagian kalau datang pagi kan lebih fresh ya dok ya. Lebih fresh juga. Gitu. Nah itu biasanya kan kalau kebutuhan kerja yang diminta itu sehat jasmani ya dok ya, kemudian ada tes kejiwaan, periksa bebas narkoba, itu ada ya dok ya berarti dok? Ada semuanya. Ada semuanya ya. Iya, kita ada surat keterangan bebas narkoba, sehat rohani, sehat jasmani, itu ada. Sehat rohani kita dengan dokter psikiater langsung. Dengan psikiater langsung. Iya. Kalau mau ditambah dengan yang tadi ya dok ya, alat stress analyzer bisa juga ya dok ya? Bisa, itu kan dengan alat sendiri kan, dengan alat sendiri yang bisa melihat dari deteksi dari heart rate variability. Nah dia bisa. Wah itu berarti bagus juga ya, jadi bisa untuk pegawai-pegawai yang mungkin oleh atasannya dianggap kinerjanya menurun gitu ya dok ya, mungkin ada faktor stres gitu dok ya? Iya bisa, jadi kalau emang ada pegawai misalnya, aduh kok beda gitu kan, bisa diperiksa di sini, bisa kita periksa ya dengan ada apa namanya instrumen tadi ya, ada MRI, stress analyzer gitu kan, itu bisa ngedeteksi. Ketemu lagi sama psikiater untuk menganalisa nih hasil-hasilnya apa nih, gimana sih kondisi dari pegawai tersebut gitu, dan bagaimana apa yang harus dilakukan, itu bisa banget. Saya nggak dimanfaatkan nih, ada fasilitas keren di Pemda DKI gitu kan, miliknya DKI, ada sekali Durensawit gitu. Jadi sobat sehat jangan lupa tuh ya, kalau misalkan ingin melakukan medical check up bisa di RSKD Durensawit setiap hari kah dok? Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Senin sampai dengan Sabtu, dan pagi hari mulai jam 8. Mulai jam 8. Sampai dengan jam 10-an. Jadi kalau bisa lebih pagi lebih baik karena kondisinya kan lebih fresh. Itu ya dok ya. Untuk pendaftaran kita harapkan di bawah jam 10 sih. Di bawah jam 10 ya dok ya. Baik dok. Terakhir mungkin ada tips dari Dr. Feni untuk masyarakat atau sobat sehat supaya mulai sadar bahwa medical check up itu atau periksa kesehatan secara rutin itu juga penting. Bagaimana dok? Saran saya, pemerintah kan sekarang sudah mencanangkan ya pemeriksaan kesehatan gratis.
gratis gitu. Gratis. Gratis ya. Malah dikasih sebagai hadiah ulang tahun. Ya kan? Maka untuk mencegah kita jatuh ke penyakit yang membuat kita secara produktivitas juga akan nanti menurun, secara kebahagiaan hidup juga akan menurun, maka seminimal-minimalnya lakukanlah pemeriksaan gratis saat kita lagi ulang tahun dengan program pemerintah pula, gratis pula. Minimal seperti itu. Jika ditemukan ada masalah, bisa lanjut ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena kesehatan itu penting. Saat kita sehat, semuanya terasa lebih indah. Ketika kita sakit, punya duit banyak pun percuma, ya kan? Karena tidak akan bahagia. Ada yang hilang, gak bisa menikmati. Maka jagalah kesehatan dan cegahlah kesehatan untuk jadi lebih buruk dengan medical check up secara rutin. Dan ambil dari program kesehatan pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun seminimal-minimalnya. Iya. Oke. Baik, Dr. Feni Dwi Lestari, terima kasih ya Dok ya sudah hadir di podcast kami di sini dan memberikan penjelasan untuk sobat sehat semua dan masyarakat khususnya di Pemprov DKI ya Dok ya. Oke, mudah-mudahan sama-sama Mas Teguh. Sama-sama dokter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter memberikan manfaat positif bagi sobat sehat dan masyarakat sekitar ya Dok ya. Baik sobat sehat, demikian yang kami sampaikan melalui podcast RSKD Duren Sawit. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa apabila sobat sehat ingin memeriksakan kesehatan dapat hadir di RSKD Duren Sawit atau membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor yang tertera pada podcast ini ya. Baik, terima kasih. Saya Teguh Pribadi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.